Assalamualaikum Sobat Auto DP. Kali ini Emi lagi ada di Wuling Prima Harmony nih. Nah, di sini baru aja beberapa bulan lalu mulai beroperasi. Pastinya akan banyak promo menarik dan program menarik lainnya. Ada apa aja? Kita langsung aja ke dalam yuk. Halo Mas Andreas. Halo. Ya, apa kabar nih? Baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Semangat nih, karena Wuling Prima Harmony ini dia baru aja mulai beroperasi berapa bulan yang lalu ya Mas ya? Ya, betul. Oke, berarti pastinya di sini masih banyak promo-promo dan program menarik ya? Banyak. Oke, salah satunya? Salah satunya itu di bulan ini kita ada promo dapat untuk pembelian Almas, Ya. REV dan Alphaz itu kita mendapatkan emas atau LM logam ya? mulia ya. Wah, keren banget. Selain itu ada promo apa lagi? Nah, kalau untuk Wuling Alphaz kita ada promo juga itu free maintenance selama 4 tahun atau 50.000 kilometer. Oh gitu. Kayak gitu. Pokoknya masih banyak lah ya promo-promo lainnya ya. lainnya. Apalagi REV ya yang saya dengar nih. Waduh, menarik banget. Sobat Auto DP, sabar dulu ya. Kita akan bahas unit Alphaz dan REV. Ya. Wah, menarik banget nih. Untuk Sobat Auto DP yang mau tahu alamatnya di mana, mau test drive itu bisa banget ya Mas Andreas ya. Bisa. Alamatnya bisa dijelasin ya Mas Andreas? Alamatnya itu kita ada di Jalan Balikpapan Raya nomor 11 gitu. Dan patokannya gampang ya ini gampang, untuk gampang. Dekat dengan Rumah Sakit Tarakan juga, dekat dengan Astrido Toyota juga. Kalau Sobat Auto DP masih bingung nih sama alamatnya di mana, itu bisa banget langsung aja WhatsApp ke Mas Andreas ya. Ya. Bisa disebutin nomor handphonenya Mas Andreas? Di 0813 2101 5224 atau di 0813 9846 2801. Oke, nanti sama Mas Andreas langsung di Sherlock ya Mas ya. Oke. Bisa beres. Oke Mas Andreas, kita langsung aja kali ya ke unitnya nih. Boleh. Kita mau ke unit apa nih Mas? Alphaz dulu. Alphaz dulu. Alphaz. Oke, yuk. Oke Sobat Auto DP, kita ada di Wuling Alphaz nih. Nah ini seri yang paling tinggi ya? Ya, tipe tertingginya. Tipe yang tertinggi, Wuling Alphaz itu dia punya 3 tipe ya Mas? Ada 3, jadi untuk ini dia tipe tertinggi adalah tipe iX, yang tengahnya ada tipe CE, yang paling bawahnya itu ada tipe SE. Oke, nah kalau untuk fitur keunggulannya di Alphaz ini ada apa aja Mas? Alphaz untuk keunggulannya yang pertama ya kalau kita lihat lampu dia yang tipe tertinggi ini udah LED, full LED. Lampu sennya juga udah LED, terus desainnya desain grill ya, terus juga desain grillnya itu dia sudah ada chrome-nya yang memanjang segaris lah sama lampu. Oke. Ya, jadi kesannya tuh nyatu gitu loh, lebih futuristik lah gitu. Iya, betul banget. Kalau untuk fitur keamanannya Mas Andreas? Keamanannya itu kita sudah menggunakan yang tipe tertinggi sudah ada fitur ADAS. Fitur ADAS ya? ADAS itu juga di dalamnya ada kayak traffic jam, terus ada braking system, masih banyak lagi. Oke Mas Andreas, kita lihat yang sampingnya yuk. Boleh. Ini untuk bannya juga udah two tone color ya Mas ya? Ya, dia sudah menggunakan alloy wheel dengan two tone color. Ringnya ring 16. Ring 16, ya. Oke. Terus udah ada roof railnya juga ya Mas? Betul, ya? Sudah ada roof rail. Terus kalau kita lihat juga warna bodinya juga udah two tone color. Oh iya, two tone color. Ya. Oh ya, aku mau tanya nih Mas Andreas, kalau two tone color itu ada perbedaan harga nggak sih? Sebenarnya sama aja. Sama aja. Wah, kalau yang lain two tone color ada perbedaan harga, tapi kalau di sini sama, nggak ada bedanya harganya. Wah, keren. Oke, nah ini bagian belakang dari Alphaz. Betul. Untuk ini lampunya udah LED semua ya Mas ya? Sudah LED. Terus udah ada shark fin-nya juga. Ya. Dia juga udah dilengkapi dengan 3 titik untuk sensor parkirnya. Ya? Sensor parkingnya. Sudah ada kamera mundurnya juga pasti. Iya. Kita langsung aja ya, lihat bagasinya nih. Ya, bagasinya dia untuk Alphaz ini bisa dibilang terluas di kelasnya. Wow. Ya, dan ini juga nanti bisa dirata lantai. Oh gitu ya, ini nanti tinggal diratain aja. Bisa direbahin. Oke, keren banget. Jadi nggak perlu takut untuk bawaan barang banyak, itu bisa nanti muat banyak. Oke, kita langsung ke dalam aja kali ya Mas Andreas. Nah, sekarang kita lihat untuk interiornya ya Mas Andreas. Iya, betul. Nah, ada apa aja nih Mas? Kita nyalain dulu. Oke. Wah. Ya. Nah, di sini ada apa aja nih Mas untuk
dashboardnya? Dashboardnya itu sudah dilengkapi dengan soft touch ya. Ya. Jadi dilapis juga sama, bisa dibilang kalau di Wuling itu ada namanya, dia masih sintetis leather. Jadi belum full kulit, belum asli kulit ya. Tapi memang meskipun sintetis leather, dia menggunakan bahan yang cukup bagus, sangat bagus lah, karena kalau kita lihat kan pada umumnya sintetis leather itu kan agak kaku. Iya betul. Kalau ini enggak. Ini halus ya. Ini halus banget. Terus kalau untuk head unitnya juga ini dia lebar ya Mas ya? Lebar, dia besarnya sekitar 10,25 inci. Oh, 10,25 inci ya? Betul. Oke, terus ada apa lagi nih Mas Andreas? Di sini juga ada layar MID-nya, dia sekitar 7 inch. Oke. Dan ini untuk setirnya? Setirnya sudah dilapis juga sama semi leather, terus juga ada, kalau kita lihat di kanan sini itu ada audio steering switch. Kalau di sebelah kiri sini juga sudah ada untuk mengaktifkan adaptive cruise control. Dia untuk fitur ADAS-nya semua diatur di sini. Oh, Mas Andreas, kan di sini ada juga apa namanya, fitur voice comment ya? Voice comment ada. Kayak gitu. Boleh dikasih lihat nggak? Boleh. Kayak gimana tuh? Halo Wuling. Halo. Membuka sunroof. Oke, membuka sunroof. Jadi cukup bilang aja, sambil nyetir juga bisa ya Mas ya? Bisa. Oke. Selain itu, selain buka sunroof, ada bisa apa lagi Mas? Bisa buka jendela juga, atau tanya tanggal, tanya jam, gitu. Itu bisa. Untuk mengatur suhu mobil juga, suhu AC-nya juga bisa? Bisa, ya? Jadi kalau misalnya nanti dalam keadaan kendaraannya nyala, itu kita misalkan bilang kita kedinginan pun dia akan menaikkan suhunya. Oh gitu, wah keren banget. Selain itu juga ada fitur IOV ya Mas ya? Ada. IOV. Nah, IOV itu nanti kan kita kan menggunakan aplikasi di handphone. Namanya My Wuling Plus. Nah, nanti dari My Wuling Plus itu ketika Bapak Ibu sudah beli, nanti tinggal registrasi aja. Untuk pairing sama kendaraannya itu gampang banget. Nanti tinggal scan barcode yang ada di head unit. Nah, nanti bisa dipandu sama Mas Andreas kalau udah punya unitnya ya. Oke. Kira-kira ada apa lagi Mas? Kalau untuk fitur sih dia kayak AC juga sudah, panel AC-nya udah ada di layar head unit juga. Jadi bisa diatur melalui head unit, bisa melalui tombol-tombol yang ada di sini. Jadi nggak cuma tombol di sini aja ya, di head unit aja juga bisa gitu. Ya, terus juga untuk pengereman juga untuk tipe tertinggi ini udah menggunakan electric parking brake. Jadi nggak perlu yang ditarik lagi tuh. Udah nggak, kan biasanya kalau itu nariknya agak susah ya, dan lepasnya juga suka keras gitu. Kalau ini nggak perlu effort untuk tenaga. Cukup disentuh aja. Cukup disentuh langsung. Ada juga dilengkapi dengan namanya auto brake hold. Itu sih fungsinya tanjakan, stop and go, itu berfungsi banget sih sebenarnya. Ngebantu banget ya. Tapi ada syaratnya. Gimana tuh? Seatbelt harus terpasang. Kalau nggak terpasang, dia nggak akan aktif. Oh gitu. Wah. Kayak gitu. Nah, Sobat Auto DP harus utamakan keselamatan kalau gitu ya. Ini airbag-nya ada berapa Mas? Airbag ada 2. Ada 2 di ya? driver 1, di penumpang depan 1. Ada 1 lagi. Kan biasanya kalau untuk power window itu kan yang otomatis lebih mudah turun. Maksudnya yang otomatis lah ya. Itu cuma yang penumpang driver doang kan. Tapi kalau untuk tipe tertinggi ini, 4-4-nya bisa otomatis. Oh gitu. Jadi turunnya udah nggak perlu kita tahan-tahan lagi. Ini kita tinggal sentuh aja, udah dia langsung turun. Wah, keren. Oke Sobat Auto DP, pasti udah nggak sabar kan pengen tahu berapa OTR dari Wuling Alphaz ini. Fiturnya udah lengkap, terus keamanannya juga udah nggak perlu diragukan lagi. Betul. Ya. Kita langsung aja kali ya ngomongin harganya di luar ya Mas. Di depan aja. Oke. Wah, keren banget ya Mas Andreas ya. Untuk SUV compact sekelasnya ini fiturnya udah paling lengkap. Terus harganya juga kalau SUV lain itu harganya udah 600-an. Tapi kalau di Wuling ini dia di bawah 300. Wah, di bawah 300 udah termasuk potongan belum itu? Belum.
Wow, belum termasuk potongan loh Sobat Auto DP. Oke, kita langsung aja kali ya Mas Andreas ya. Untuk OTR-nya. OTR-nya kalau untuk yang tipe tertinggi itu dia di 295. 295. Ya. Yang ini ya berarti ya. Yang ini 295. Oke, 295. Kalau yang di bawahnya? Di bawahnya itu 255. 255 dan yang terendahnya di 209. Jadi untuk Alphest itu harganya start from 209 untuk on the road Jakarta. Untuk Jakarta ya. Ya. Nah, 209 itu tenang, itu belum dipotong sama bonus potongan harganya ya? Ya. Potongan harga kira-kira bisa dapat berapa tuh, Mas? Kalau untuk Alphest kita ada program itu untuk sementara ini bisa diskon 4 juta. Oke. Plus nanti ada lebih-lebihnya lagi lah. Oke, pokoknya kalau untuk potongan harga, untuk bonus, diskon itu kayaknya bisa dinego deh nanti sama Mas Andreas. Bisa, gampang. Bisa untuk bonus itu juga ya, untuk bonus kalau misalkannya Sobat Auto DP masih aduh ada kurang apa nih Mas Andreas, nanti bisa di request bonusnya. Tapi kalau untuk bonus mah kayaknya untuk fitur mobilnya aja udah lengkap banget ya. Udah lengkap. Udah lengkap banget kayaknya. Oke, Mas Andreas, kalau untuk DP-nya itu mulai dari berapa? Kalau untuk Alphest DP-nya mulai dari 15 juta. Mulai dari 15 juta ya? Oke, angsurannya mulai dari? Angsuran mulai dari 3 jutaan. Angsuran bisa mulai dari 3 juta ya. Itu untuk tenor berapa tahun Mas Andreas? Tenor bisa sampai dengan 7 tahun. Bisa tenor panjang sampai 7 tahun bisa. Ya? Wah, kalau misalnya Sobat Auto DP nih, angsuran 3 juta kayaknya bisa lebih murah lagi nggak ya? Bisa lebih hemat lagi nggak ya gitu? Kalau untuk angsuran bisa. Bisa nanti ya? akan mengikuti DP-nya juga. Oke, pokoknya kalau misalnya mau angsuran ringan itu bisa banget, nanti dihitungin lagi sama Mas Andreas. Betul. Harus DP berapa gitu ya Mas ya? Oke. Nanti akan dihitungin lagi. Mas Andreas, kalau untuk program kreditnya itu ada program apa lagi nih Mas? Program kredit kita juga ada bunga 0%. Bunga 0%? Ya. Bunga 0% itu jangka waktu tenornya berapa tahun? Kalau bunga 0% sih biasa 1 tahun ya. 1 tahun ya. Oke. Mas Andreas, kita langsung aja kali ya ke unit berikutnya. Boleh, ada silakan. REV ya Mas? Ya, ayo. Nah Sobat Auto DP, udah saatnya nih kita beralih ke mobil listrik. Tapi kalau misalkan yang nggak mau bikin kantong jebol gitu untuk harga mobil listrik sekarang kan mahal-mahal ya Mas ya? Betul. REV ini ada salah satu pilihannya untuk Sobat Auto DP karena promonya juga nggak nanggung-nanggung ya Mas ya? Iya. Promonya. Kalau untuk keunggulan dari mobil REV ini? Sebenarnya kalau untuk mobil REV ini ya kita tahu sendiri modelnya ini cukup compact ya. Iya, betul sekali. Sehingga kalau kita pakai di jalan juga lebih mudah bermanuver. Satu, kedua juga untuk di jalan-jalan sempit kita lebih enak gitu loh untuk bawanya. Apalagi macet ya Mas ya. Betul. Kalau macet tuh kan susah gitu. Kondisi jalan Jakarta kan tahu sendiri tuh. Iya betul. Dan kalau pakai mobil listrik juga nggak perlu pusing sama ganjil genap ya Mas ya. Nggak perlu. Pajak progresif juga itu enggak. Dan pajaknya juga untuk PKB-nya dan BBNKB itu 0. Wah. Iya. 0 sekarang ya? Kalau dulu kan awal-awal masih ada. Masih ada ya. Harganya juga nggak jauh beda sama motor. Sekarang 0 ya Mas ya? 0. Dan REV ini juga dapat subsidi dari pemerintah ya Mas ya? Betul. Berapa persen Mas? Dia dari 11% itu jadi tinggal 1% aja pembayarannya. Oke. Nah, kalau untuk maintenance-nya juga nggak repot ya Mas ya? Maintenance-nya nggak repot. Kalau mobil-mobil konvensional atau mobil bensin itu kan harus penggantiannya kayak oli mesin, filter oli, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mobil listrik itu perawatannya cukup pengecekan aja, terus penggantian kayak oli gardan, terus minyak rem, ampas rem, filter AC, dan pengecekan rutin aja sih sebenarnya. Dan kayak yang tadi saya sebutkan pun itu nggak tiap kali servis ganti semuanya, tapi beberapa item aja gitu. Oh gitu. Jadi untuk biaya perawatannya cukup minim lah. Cukup minim. Tapi kalau untuk after salesnya sendiri dia tetap ada kan? Kalau untuk servis di sini? Di sini ada. Berapa lama tuh Mas? Kalau untuk Wuling REV itu dia 3 bulan. 3 bulan pertama atau di 5.000. 5.000 kilometer? Iya. Oke. Nah, Sobat Auto DP, kalau untuk Wuling REV ini dia ada 2 tipe ya Mas ya? Ya, enggak. Dia ada 3 tipe. 3 tipe sekarang sorry. Ada 3 tipe, kemarin
baru launching di Gias ya, ya. Betul. Yang REV Lite. Itu harganya, waduh, harganya berapa Mas? Mulai Sekarang, dari 188.900. Wah, mulai dari 188.900 itu udah dipotong. Udah termasuk subsidi tuh. Termasuk subsidi. Waduh, jadi udah ini kan salah satu solusinya ya, karena kalau mobil listrik biasanya mahal ya Mas ya. Betul. Yang lain kalau di sini wah, udah pasti nggak bikin kantong jebol deh. Ya. Oke. Dan angsurannya juga ringan ya. Angsurannya ringan. Angsuran itu mulai dari sama dengan Alves, dia mulai dari 3 jutaan juga. wow, angsuran mulai dari 3 jutaan. DP-nya? Mulai dari 10 juta. Mulai dari 10 juta. Memang kalau untuk OTR-nya itu berapa sih Mas sekarang? Yang tipe tertinggi dia kalau normalnya 299.500. 299.500. Ya. Oke, kalau yang standarnya? Standarnya dia normalnya di 243. 243. Dan Ya. untuk yang light-nya tadi 188.900 dia sudah termasuk subsidi. Oke. Wah, tuh Mas di bawah 200 loh. Udah bisa bawa pulang REV. Ya. Mas Andreas, kalau untuk biaya charge-nya itu mahal nggak sih? Sebenarnya untuk REV ini biaya pengecasannya nggak mahal ya dibandingkan kita menggunakan mobil bensin. Bensin ya. Per bulannya bisa kalau menurut yang pernah saya tanya dengan customer saya, biasanya mereka pakai bensin tuh 1 bulan buat di mobilnya. Iya. Itu bisa sampai 1,5 juta sampai 2 juta tuh range-nya Iya, tuh. betul, iya. Nah, kalau untuk REV ini yang misalkan kita ambil contoh yang long range. Dia ada kapasitas baterai kan di 26,7 kWh. Oke. Ya, 26,7 kWh kalau kita range-nya kan di 300 kilo. 300 kilo ya. Sekali pemakaian. Kali Misalkan dia kita cas mulai dari 20% sampai 100. Kalau listrik rumahnya 1.700 saja. Kita sekali ngecas dari misalkan dari 0 sampai 100 itu paling cuma 45.000. Cuma 45.000. Iya. Dan itu 300 kilo. Dan 300 kilo pun nggak mungkin dong dalam 1 hari habis. Iya, betul, betul. Paling pemakaian kita dalam 1 hari berapa banyak sih? Berapa Iya, kilo sih? Sekitar 50 kilo bisa. Ya. Nah, bisa lah. Ya. Ya kalau sehari 50 kilo ya berarti kemungkinan anggaplah 5 hari aja deh ngecas. 5 hari sekali maksudnya. 5 hari sekali ya. Berarti itu, kan seminggu sekali hitungannya. Kalau seminggu aja 45.000 ya? Iya, untuk satu kali dikali 5 kali ngecas lah hitungnya iya. ya. Itu sekitar 225 ribuan lah. Wah, nggak nyampe 500.000. Itu kalau pakai listrik rumah. Listrik rumah ya? Dengan kita pukul harga tertingginya aja deh. Iya. Misalnya 1.700 itu ya sekitar 225 sebulan. Wah, hemat banget. Udah harganya juga ramah ya, sesuai gitu, dan perawatannya juga gampang ya. Bisa ngecas di rumah ya? Bisa ngecas di rumah, bahkan kita menyediakan yang namanya charging portable gitu. Jadi mau ngecas dimanapun bisa. Karena REV ini membutuhkan listrik cuma 2.200 watt. Ini charging device-nya itu udah termasuk OTR kan ya? Kalau sekarang kita bisa kasih free. Kasih free ya? Free. Kalau sebelumnya kan beda lagi ya Mas? Kalau sebelumnya dia ada biaya penambahan, kurang dia sekitar 16 juta. Oke, tapi kalau sekarang nih, untuk sekarang nih udah free. Jadi Sobat Auto DP udah dapat komplit nih, paket komplit ya. Jadi tapi itu hanya untuk tipe long range ya. Oh, tipe long range ya. Karena hanya long range saja yang bisa pakai lebih cepat untuk pengecasannya kalau di charging device. Oh gitu. Kalau untuk yang tipe light sama tipe standar dia bisa pakai tapi waktu pengecasannya tetap sama. Oh gitu. Nah ini info nih Mas Andreas untuk Sobat Auto DP. Kalau untuk charge-nya itu butuh berapa lama sih? Berapa jam? Kalau yang long menggunakan charging portable-nya itu memang agak lama, kurang lebih di 11 jam. 11 jam ya? Ya, tapi kalau pakai charging device itu nanti yang kita bisa dapatkan secara gratis gitu ya. Itu cuma cukup 4 jam aja. 4 jam? Ya. Wah, jadi nggak ditunggu sambil istirahat sebentar juga bisa ya? Betul. Oke. Jadi nggak lama.
Oke, ada lagi nggak Mas Andreas yang kalau yang tipe standar dengan tipe light ya, sorry. Dengan itu dia membutuhkan waktu sekitar 8,5 jam. 8,5 jam. Itu kalau misalnya tinggal istirahat tidur semalam kan 8 jam tuh. Itu pas banget tuh. Malamnya ngecharge, paginya kita bisa langsung pakai gitu. Tapi kan terkadang ada customer yang berkata mungkin kok ngecasnya lama. Padahal kalau kita balik lagi gitu loh. Itu nggak perlu ngecas tiap hari sih gitu. Iya, betul. Ngecas nggak perlu tiap hari. Terus bisa dibawa jalannya lumayan jauh juga ya, udah 200 kalau ngecas km pun kita ya. tinggal tidur Oh iya, aja. kalau untuk yang REV Lite itu berapa kilo Mas kira-kira? REV Lite dengan REV standar dia sama, kapasitas sama, ya? baterainya juga sama soalnya 17,3 kWh, jadi range-nya itu sama-sama 200 km. Sama-sama 200 km, wah keren gitu. Mas Andreas, kalau selain dari Wuling REV sama Alphest tadi, ada unit apa lagi sih di sini? Kalau di sini ada Cortez juga. Cortez? Untuk tipe tertinggi juga. Oke. Itu boleh diinfoin nggak DP-nya aja berapa? DP-nya kalau untuk Cortez memang DP-nya dia mulai dari 20 juta. Mulai dari 20 juta. Selain itu ada apa lagi? Almas ada ya? Almas. Nah, DP-nya? DP-nya Almas dia mulai dari 30 juta. 30 juta. Pokoknya kalau mau tahu info lebih detailnya nanti bisa langsung hubungi Mas Andreas ya. Ke nomor handphone berapa Mas Andreas? 0813 2101 5224 atau di 0813 9846 2801. Oke, jangan lupa ke Wuling Prima Harmony ketemunya dengan Mas Andreas. Ya. Oke. Mas Andreas terima kasih banyak ya. Waktunya udah temenin Sobat Auto DP dan udah kasih info untuk promo-promo menarik ya di bulan ini. Oke, kita bilang gaskuy gini bareng-bareng ya Mas. Gaskuy.